Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Yuk disimak ya. Strategi MTBS ini mulai diperkenalkan WHO di tahun 1996 dan sudah diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 1997 dan sudah diperbarui yang terakhir di tahun 2015. Untuk buku panduan MTBS nanti Ibu kirim di grup WhatsApp. MTBS ini merupakan pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar, yaitu di puskesmas. Nah, MTBS ini merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak, karena di dalamnya terdapat kombinasi tata laksana kasus, perbaikan gizi, imunisasi, dan konseling yang meliputi kuratif, promotif, preventif. Dan untuk mengatasi penyakit anak yang merupakan penyebab tertinggi kematian dan kesakitan pada balita atau bayi. MTBS ini sebagai kunci strategi untuk meningkatkan kesehatan anak, karena di dalamnya tadi meliputi beberapa program kemudian terintegrasi menjadi satu, yang dulunya programnya berjalan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya MTBS ini bisa menjadi satu dan tidak akan terjadi tumpang tindih atau overlapping untuk diagnosis ataupun tindakannya. MTBS ini merupakan suatu pendekatan keterpaduan atau terintegrasi ya menjadi satu kesatuan di dalam tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar, yaitu di puskesmas. Tujuan dari pendekatan atau strategi MTBS ini adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi atau balita yang terkait dengan penyebab penyakit tersering. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. MTBS ini merupakan kombinasi perbaikan tata laksana kasus pada balita atau bayi yang sakit, yaitu dalam hal kuratif ya, dari aspek gizi, imunisasi, dan konseling, dari aspek promotif dan preventifnya. Jadi komunikasi pendekatan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah integrasi atau kombinasi dari beberapa program kemudian dijadikan satu. Beberapa manfaat MTBS antara lain menurunkan angka kematian bayi dan balita, kemudian memperbaiki status gizi, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki kinerja dari tenaga kesehatan, serta memperbaiki kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih murah dan tentunya terjangkau ya untuk masyarakat umum. Mengapa diperlukan MTBS? Alasan yang pertama karena terdapat 12 juta balita per tahun ini meninggal terutama di negara berkembang. Dan 70%-nya kematian balita ini akibat dari pneumonia, malaria, diare, campak, malnutrisi, atau bahkan kombinasi. Bayangkan saja sudah bayi atau balitanya sudah malnutrisi, kemudian terkena diare, bahkan pneumonia. Nah, bayangkan prognosanya bagaimana. Dan ditemukan juga lebih dari 75% ibu ini membawa bayi atau balitanya ke klinik dengan keluhan dari 5 atau salah satu kondisi yang saya sebutkan tadi. Dan juga sering ditemukan overlapping dari gejala sehingga diagnosis tunggalnya ini tidak tepat. Makanya perlu diadakan atau perlu dilakukan pendekatan atau strategi dengan MTBS.
Untuk sasaran MTBS adalah bayi dan balita usia 0 sampai 5 tahun ya, dan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu usia 1 minggu sampai 2 bulan. Ini biasanya untuk MTBM ya, manajemen terpadu bayi muda. Dan untuk yang kedua, kelompok usia 2 bulan sampai 5 tahun yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa distribusi kematian balita di negara berkembang memang kurang lebih 70% kematiannya ini terkait dengan 1 atau lebih dari 5 kondisi yang saya sebutkan tadi, yaitu malaria, campak, diare, ispa, ya, yang semuanya diawali dengan malnutrisi. Malnutrisi itu mal itu salah, nutrisi itu asupan, jadi salah asupan. Menurut WHO untuk penyebab kematian neonatus, bayi atau balita di sini memang ada dari 5 hal masalah yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang dari mulai pneumonia, kemudian ada campak, ada diare, termasuk di neonatus juga ada diare ya, dan tentunya ditambah dengan penyebab yang lain untuk neonatus. Dari keadaan tadi yang sudah saya sebutkan, maka perlu dilakukan keterpaduan pelayanan dengan pendekatan MTBS, yaitu untuk di aspek promotif dengan melakukan konseling pada ibu, misalnya pemberian makannya, ASI-nya, ASI eksklusif, atau pemberian MPASI-nya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas, kemudian bagaimana merawat anak, bagaimana mengobati saat di rumah, saat sakit, makannya bagaimana supaya tetap mau makan. Dan juga untuk aspek preventifnya dilihat bagaimana status imunisasinya, apakah sudah lengkap sesuai dengan usia, kemudian apakah sudah mendapatkan vitamin A ya. Biasanya untuk vitamin A di bulan Februari Agustus ada di posyandu ya, sudah istilahnya diberikan untuk bayi dan balita. Nah, ini juga perlu digali di anamnesis. Kemudian untuk masalah atau aspek preventif yang lain terkait ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya bagaimana, gizinya bagaimana, kemudian tumbuh kembangnya, ini juga bisa dilihat di buku KIA-nya atau di kartu KMS-nya. Untuk aspek kuratifnya, nah pengobatannya bagaimana jika sakit. Nah, ini semuanya digali melalui pendekatan MTBS. Dulu sebelum dilakukan MTBS, makanya tadi saya sampaikan ada overlapping ya. Karena misalnya di sini ada keluhan batuk atau napas cepat, di situ kemungkinan penyebabnya bisa pneumonia atau anemia yang berat atau malaria. Nah, kan overlapping ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan letargis atau tidak sadar, nah ini masuk di mana? Apakah malaria cerebral atau meningitis atau dehidrasi berat atau pneumonia berat? Atau mungkin ada keluhan ruam ya, bercak-bercak atau bintik-bintik di kulit, itu apakah karena campak atau karena pneumonia atau karena infeksi telinga. Dan juga untuk bayi muda tadi yang di bawah 2 bulan, kalau sakit berat ini kenapa? Apakah terkena pneumonia atau terkena meningitis atau sepsis? Nah, dengan adanya pendekatan MTBS ini bisa segera diketahui ya, dari gejalanya, kemudian diklasifikasikan, dan tentunya tindakannya juga ada. Makanya lengkap untuk penggunaan pendekatan MTBS. Intervensi pada MTBS ini bisa dilakukan di rumah, dan tentunya diberi konseling dulu ya sebelumnya di puskesmas, dan juga di pelayanan kesehatan utamanya di puskesmas, karena memang untuk pelaksanaan MTBS ini dilakukan di vaskes tingkat dasar, yaitu di puskesmas. Misalnya untuk intervensi terkait peningkatan gizi atau pemberian insektisida untuk memberantas jentik-jentik nyamuk itu ya, misalnya di daerah endemik malaria atau di daerah endemik atau pada saat terjadi KLB
demam berdarah. Nah, di situ dijelaskan cara pencegahannya, intervensinya apa. Nah, untuk pelayanan kuratifnya, misalnya dilakukan tata laksana kasus secara dini, kemudian juga dicari mengenai pertolongan yang tepat, bagaimana pertolongan pertamanya, misalnya bayinya atau balitanya terkena diare di rumah. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap pengobatannya juga harus ditinjau atau digali lebih jauh. Nah, di pelayanan kesehatan untuk pencegahannya bisa dilakukan konseling tadi, misalnya terkait peningkatan gizi. Nah, bagaimana pemberian ASI-nya, ASI eksklusifnya, kemudian MPASI-nya untuk transisi dari makanan dari ASI ke makanan keluarga, kemudian bagaimana pemberian suplemennya, kemudian imunisasinya lengkap atau belum, termasuk pemberian gizinya bagaimana, sudah seimbang atau masih kurang untuk asupannya, termasuk untuk pelayanan kuratifnya di pelayanan kesehatan juga perlu dilihat. Misalnya dalam tata laksana kasus ISPA, kemudian diare, campak, malaria, malnutrisi, atau infeksi lainnya. Di situ ada semua di buku MTBS-nya. Apa saja yang bisa dilakukan di pelayanan kesehatan dengan MTBS? Antara lain yaitu menilai tanda atau gejala penyakit, kemudian menilai status imunisasi, menilai status gizi, pemberian vitamin A, menentukan tindakan dan keputusan apakah perlu dirujuk atau tidak, kemudian melakukan tindakan kuratif, preventif, atau misalnya pemberian oralit, ya. Juga mengajari ibu cara memberikan obat di rumah. Misalnya usia bayi atau balita kan ada dosis tersendiri. Nah, di bahkan MTBS itu nanti diajari termasuk harus dibagi seberapa, misalnya suatu tablet sepertiganya atau setengahnya, kemudian digerus atau dijadikan puyer. Itu diajari semua pada saat konseling MTBS. Termasuk konseling yang lain, misalnya terkait gizi tadi ya. Untuk bayi misalnya dikaitkan dengan ASI eksklusif, atau yang usia 6-12 bulan dikaitkan dengan MPASI-nya, atau misalnya yang usia-usia 1-5 tahun itu dikaitkan dengan pola pemberian makannya itu bagaimana. Itu semua bisa dilakukan konseling. Juga dilakukan penilaian ulang dan perawatan yang tepat saat ada kunjungan ulang. Jadi memang ada pedomannya, apakah ibunya harus ada kunjungan ulang atau tidak. Strategi MTBS ini bisa meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus karena sudah ada urut-urutannya. Yang ditanyakan pertama kali saat pasien datang itu apa, kemudian harus melakukan pemeriksaan apa, dilanjutkan klasifikasi penyakitnya masuk yang mana, kemudian tindakannya apa. Nah, semuanya tersusun atau istilahnya langkah-langkahnya sudah ada tersendiri, jadi tinggal mengikuti. Kemudian yang selanjutnya bisa memperbaiki sistem kesehatan agar penanganan lebih efektif. Tadi tidak overlapping ya. Dan yang terakhir juga bisa memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah, serta pola pencarian pertolongan. Nah, harus apa yang dilakukan di rumah? Misalnya untuk penanganan diare, nah awalnya pada saat penanganan di rumah bagaimana? Termasuk salah satunya misalnya pemberian oralit tadi. Jadi diajari bagaimana membuat oralit yang menggunakan perbandingan gula dan garam atau menggunakan yang sudah jadi itu ya. Kan kalau untuk bayi atau balita kan ada rasanya. Bisa rasa jeruk, rasa stroberi. Nah, atau yang memang dengan gula garam mungkin komposisinya yang perlu dijelaskan pada orang tuanya. Keuntungan untuk melakukan MTBS ini antara lain mencakup masalah kesehatan utama yang bisa menyebabkan kesakitan dan kematian pada balita. Yang kedua juga disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya paling sedikit 3 dari 4 anak ini menderita salah satu dari 5 kondisi yang merupakan fokus MTBS. Nah, pasti akan bisa segera tertangani atau mendapatkan tindakan.
Selanjutnya yaitu mempromosikan penghematan, karena MTBS ini merupakan program yang terintegrasi sehingga bisa menghemat biaya ya, artinya biayanya menjadi murah. Juga mengutamakan pencegahan, misalnya tadi untuk pemberian ASI-nya bagaimana, kemudian status imunisasinya, serta pemerataan pelayanan kesehatan, karena tadi murah ya, sehingga semua lapisan masyarakat bisa menjangkau. Untuk program MTBS yang terintegrasi atau kombinasi beberapa program antara lain yaitu gizi, kemudian imunisasi, pencegahan penyakit, promosi tumbuh kembang, dan tata laksana kasus. Pelaksana dari MTBS ini adalah tenaga kesehatan yang ada di unit rawat jalan tingkat dasar atau puskesmas, yaitu bisa perawat ataupun bidan ya. Dan untuk dokternya untuk menerima rujukan atau untuk resep pengobatannya. Bukan untuk rawat inap dan juga bukan untuk kader, tapi untuk tenaga kesehatan. Demikian untuk penjelasan MTBS kali ini. Sedangkan untuk contoh kasusnya ada di part berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.